Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan agar saudara-saudaraku yang telah mendukung channel ini semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta dimudahkan rezekinya, amin. Di video kali ini kita ada garapan lagi mesin tempel Yamaha 15 PK, yang mana mesin ini menurut keterangan yang punya, mesin sangat panas. Walaupun di RPM rendah dia akan panas. Ada beberapa faktor penyebab mesin tempel yang panas seperti ini, terutama di bagian knalpot yang menyempit akibat karena sisa pembakaran yang tertampung di bagian lubang knalpot. Kemudian saluran jalur pendingin di bagian manifold bagian bawah biasa tersumbat, salah satunya menyebabkan mesin kita panas berlebihan. Oke, sekarang saya akan tes dulu mesinnya apakah dengan keterangan yang punya betul mesin ini overheat. Kita akan tes dulu, hidupkan mesinnya. Kita tes jalan dulu, lalu kita lihat apakah air pendingin di bagian paha ini dia keluar atau seperti apa. Kita saksikan sama-sama. Oke, ini dia air pendingin bagian paha tidak keluar. Ini dia yang ini. Ini mesin sangat panas ketika tidak keluar di bagian pendingin bagian sini tidak keluar, mesin sangat panas. Oke, ini dia. Kita harus hati-hati untuk pengguna mesin tempel ketika air pendingin tidak keluar di bagian paha. Kita harus bongkar mesin lalu kita bersihkan di bagian knalpot. Itu dia mesinnya, karena menurut keterangan yang punya, mesin ini ketika dibawa sekitar perjalanan 5 jam mesin panas di bagian paha karena di bagian knalpot bagian manifold tengah air pendingin, jalur pendingin tidak keluar lagi karena posisi tersumbat. Di dalam manifold itu ada 3 cabang selang untuk mendinginkan bagian knalpot bagian paha. Kita harus hati-hati ketika kita operasikan mesin kita tidak keluar di bagian pendingin paha. Kita harus bongkar, kita bawa ke mekanik untuk membersihkan bagian knalpot manifold bagian tengah. Oke, ini dia perahu andalan kita, buatan dari saudara kita dari Sainoa. Sangat mantap, keren. Panjang 9 meter, kemudian lebar 1,25 meter dengan mesin 15 PK, sangat mantap. Oke, saksikan terus, khususnya para pemula ketika mendapat kasus mesin tempel yang overheat seperti ini. Tonton terus agar saudara-saudaraku tidak gagal paham ketika memperbaiki mesin overheat seperti ini. Oke, sekarang kita akan bongkar mesinnya lalu kita lihat sama-sama apakah dengan keterangan saya betul atau tidak. Saksikan terus, khususnya para pemula yang masih tahap belajar. Ini ilmu yang sangat penting buat para pemula. Kita akan cabut mesinnya, kita angkat, kemudian kita periksa di bagian manifold bagian tengah, lalu kita bersihkan. Kemudian kita akan tes nantinya. Mesin baru lama nih, bekas kita bahasa beli. Tapi itu cuma 3 kali dia pakai. Dia suruh dikasih dulu 10 juta. Ini masih baru mesinnya nih. Baru dia pergi 3 kali dia pakai, pergi Bameti. Masih oke. Harga 10 jutaan nih. Saya beli lebih 10. Ini sangat mantap ini. Oke, saksikan terus, kita akan cabut
mesinnya. Kemudian kita akan bongkar di bagian paha. Kita akan bersihkan lubang knalpot, kadang kala biasa mesin overheat karena ruang udara untuk buang knalpot tersumbat sampai menyebabkan mesin kita panas. Oke, sekarang saya akan cabut. Di pesantren. Kenapa tidak tinggal di sana saja? Hah? Iya memang dia tinggal di sana. Saya saksikan terus. Kita akan cabut. Mana nyebutin ini kalian? Nah, ya. Sama gambar. Di situ tangan. Ya. On frame. Baru tuh nih kena kita koyum. Bahaya. Bagaimana berapa kecil pergi sekolah? Terima. Oke, sekarang saya akan banting mesinnya. Saya akan buka. Pulang dari dari Podopari Jameti. Paksa jalan masuk pasir kayaknya. Garam. Nginep di dalam kamu datang kan, ya asmanda waktu kan. Apa ini tidak ada operator di sekolah. Jadi Oke, sekarang kita akan cabut mesinnya karena ini mesin belum pernah dicabut. Biasanya kalau mesin jarang dicabut seperti ini, dia agak susah untuk kita angkat. Kita gerakkan dulu untuk bagian roda gila kiri kanan, lalu kita cabut. Nah, itu dia sudah bergerak. Oke, kita akan cabut, lalu kita masukkan ke dalam bodi, kemudian kita akan bongkar. Oke, kita akan pisahkan dulu untuk
tuas handle, karena mesin ini kita akan angkat untuk casing-casingnya. Tonton terus video ini bagi kawan-kawanku yang tahap belajar, agar sebentar ketika mendapat persoalan mesin tempel yang panas, overheat, bisa paham, bisa tahu untuk cara memperbaiki sendiri. Ini adalah ilmu yang sangat penting buat para pemula. Iya. Jalan. Oke, selesai sudah. Sekarang kita angkat, kita akan bongkar ini, kemudian kita angkat. Untuk cara pembongkaran mengangkat casing ini, usahakan untuk tali gas kita lepas dulu. Kita lepas dulu tali gasnya agar ketika kita angkat sebentar tidak tersangkut dengan tali gas. Oke, kita cabut dulu tali gas. Setelah dicabut tali gas, untuk pengunci tali gas di bagian sini ada karet. Usahakan kita dorong karetnya, kemudian kita lepas. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bot penyangga ada di sini 4, kita harus lepas penyangga bagian casing luar ini. Kita buka. Oke, selesai. Tinggal kita angkat seperti ini. Ini ya, sudah terangkat. Untuk cara membuka casingnya seperti itu, sangat mudah. Lalu kita angkat. Oke, sudah terpisah. Untuk langkah selanjutnya, di sini juga ada bot pengunci 2. Untuk membuka bagian tapak ini, kita buka dulu untuk bot pengunci. Biasanya mesin tempel yang panas seperti ini diakibatkan karena jalur pendingin di bagian selang tiga bagian paha ada salah satunya yang tersumbat atau tersumbat semua, yang menyebabkan mesin kita overheat. Lapis-lapis. Oke, kita akan cabut. Kemudian apa? Palu-palu. Tidak ada. Mana palu-palu? Kemana ya? Ini teh kita masih ini. Itu mana nih teh kita? Oke, sekarang kita akan cabut tapaknya ini, kemudian kita akan bersihkan di bagian jalur pendingin bagian dalam. Kemudian knalpot ini juga kita akan bersihkan karena terlalu kotor. Untuk cara membuka tapak ini tinggal kita pakai kayu, kemudian kita akan toki pakai palu. Ini sangat keras.
dia sudah terangkat. Kita harus hati-hati karena di sini ada packing, jangan sampai packingnya pecah. Oke, ya sudah terangkat. Ini dia, inilah yang saya maksud. Ini adalah penyebab mesin overheat karena sudah terlapisi dengan air garam yang membeku. Kita harus hati-hati ketika mesin kita panas. Kita harus bongkar di bagian kanal pot ini karena di sini ada selang-selang untuk pendinginan. Ketika salah satunya tersumbat, maka mesin kita akan jadi seperti ini. Ini sangat kotor. Inilah yang menyebabkan mesin ini sampai panas. Ini jalur-jalur pendingin yang mendinginkan di bagian kanal pot ini. Di sini ada yang tersumbat. Ini jalur air yang menuju ke bawah juga tersumbat. Tersumbatnya ini sampai menyebabkan air garam sudah membeku di bagian sini. Oke, saksikan terus. Kita akan bersihkan dulu. Kemudian jalur-jalur pendingin ini kita akan bersihkan juga. Kemudian kita akan pasang, lalu kita tes apakah mesin ini sudah mengeluarkan air di bagian knalpot bagian paha ini. Oke, saksikan terus, saya akan bersihkan. Kalau anu pisau tidak bisa lah. Pisau, pisau. Ada. Kemudian di bagian lubang knalpot ini kita harus bersihkan karena ini juga sangat berpengaruh pada mesin kita cepat panas. Ketika knalpot ini tersumbat, kita harus bersihkan benar-benar. Ini pekerjaan kita kerja di perahu karena ini yang punya mesin ini, dia akan cepat-cepat pulang. Oke, selesai sudah untuk pembersihan. Tinggal kita bersihkan, kita celup dengan air laut juga, tidak ada masalah. Kemudian kita akan cek untuk di bagian jalur pendingin ini, karena di sini ada tersumbat, sama sekali tidak ada lubangnya. Air yang dari sini menuju ke bagian knalpot ini untuk mendinginkan di bagian knalpot. Ketika tersumbat, terjadilah seperti tadi, air garam cepat mengering. Nah, ini dia tersumbat di bagian sini. Kita akan cabut, lalu kita tusuk pakai kawat atau sejenis apa. Ada kawat sedikit. Oh, ini barangkali. Untuk jalur pendingin yang ini saya maksud, ini tersumbat. Nah, ini dia sudah tembus.
Kemudian kita akan bersihkan juga di bagian dalam ini. Jangan sampai sebentar setelah lubangnya sudah tidak tersumbat, dia akan terganjal lagi dengan yang ini. Ini sangat banyak kotorannya karena dia posisi berlumut. Kita harus bersihkan. Oke, kita bersihkan. Ini direndam air laut, tidak ada masalah karena memang di sini jalur air laut. Kemudian untuk besinya juga tidak berkarat. Untuk langkah selanjutnya lagi kita akan tiup apakah selang ini sudah tersumbat atau masih tersumbat. Ternyata masih tersumbat untuk selangnya, kita akan cabut lagi di bagian sini. Ketika kita tidak benahi untuk jalur-jalur pendingin ini, maka mesin kita masih akan tetap panas juga. Kita harus hati-hati. Kita cabut dulu karena ini posisi agak susah juga dicabut. Nah. Oke. Keras. Nah, ini dia sudah di bagian sini tersumbat. Nah, ini dia tersumbat. Nanti kawat payung baru bisa. Kau cari sih kayak kawat payung situ. Oke, kita akan bersihkan untuk selang ini karena tersumbat di bagian tengah. Kita benar-benar bersihkan. Ini posisi kita kerja di laut karena tuannya mau cepat-cepat pulang. Maka dari itu kita sudah mandi-mandi untuk memperbaiki karena ini adalah tamu kita. Kita harus layani dengan baik. Ini sangat tersumbat. Kita kain. Oke, ini dia sudah tembus. Banyak yang mengganjal di bagian dalam. Kita harus hati-hati ketika kita jalan di posisi air dangkal yang berpasir. Usahakan kita angkat mesin karena ini adalah pasir. Menurut keterangan yang punya ini, beberapa hari lalu dia sempat main di pasir mesinnya. Jadi air pendingin itu pasir yang terisap di air pendingin. Air pendingin melewati jalur ini karena air pendingin yang berpasir, maka pasir tersebut dia akan tertahan di bagian selang ini. Kita harus hati-hati. Ini ilmu yang sangat penting buat para saudaraku untuk pengguna mesin tempel. Nah. Kemudian selang yang ini juga tersumbat sama sekali macet total. Sekarang kita akan cabut juga. Nah, ini dia yang tersumbat, kita akan tusuk. Ini adalah jalur pendingin yang dari kaki mesin lewat pipa ini, kemudian bercabang untuk mendinginkan di bagian sini. Ini adalah cabangnya, kita tusuk. Nah, ini dia. Kemudian bagian selang tadi, ini adalah selangnya, dia tersumbat juga. Nah, ini dia banyak pasir di dalam, kita harus hati-hati. Oke, sudah tembus. Nah, itu dia banyak pasir. Nah. Oke, sudah bagus. Kemudian kita akan rangkai kembali, kemudian kita akan pasang.
Kalau posisi tersumbat seperti ini, jangan kita operasikan, usahakan kita bawa dulu di bengkel-bengkel terdekat guna untuk membenahi semua yang jalur pending yang tersumbat ini. Oke, sekarang kita akan pasang, kemudian kita akan rangkai kembali, lalu kita tes sama-sama. Oke, selesai sudah. Tinggal proses pemasangan, karena semua sudah tidak tersumbat, kita akan pasang. Untuk cara pemasangan kita harus hati-hati, karena ini adalah selang pipa pendingin, sangat gampang patah. Ketika kita masukkan kita harus hati-hati, karena di dalam ini ada lubang paling kecil. Untuk melewati jalur ini kita posisikan pada tempatnya, lalu kita masukkan, jangan kita paksakan. Oke, itu dia, mantap. Berarti kita sekarang kita akan pasang bautnya. Ini ada 2 baut. Ada ya? Ya. Oke, selesai sudah. Kita lap dulu. Kemudian kita akan pasang karet tapak. Kita pasang dulu. Oke, selesai sudah. Kemudian kita akan pasang untuk casingnya. Kita pasang dulu, lalu kita masukkan satu-satu untuk tali gas seperti ini. Oke, selesai. Kemudian kita akan rapatkan. Mantap. Kita ikuti, lalu kita tes sama-sama. Jadi para sahabat-sahabatku pengguna mesin tempel, usahakan ketika mandi pasir hati-hati, karena pasir akan terisap dengan air pendingin masuk di dalam selang-selang yang tadi, bisa menyumbat bagian selang pendingin di bagian knalpot. Kita harus hati-hati. Oke, selesai sudah. Sekarang saya akan pasang mesinnya. Kita pasang dulu untuk gas, untuk pemasangan gas. Tinggal kita benahi dulu di bagian soketnya, bagian pengait. Oke, itu dia. Kemudian kita usahakan gas mesin, posisi gas. Nah, ini dia untuk tali gas untuk naik. Untuk cara pemasangan seperti itu. Kemudian tali gas untuk naik di bagian atas kita posisikan seperti ini, kemudian kita pasang. Oke, ini untuk gas turun kita pasang. Oke, selesai sudah. Tinggal kita kunci. Oke, sekarang kita akan pasang mesinnya.
Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang baut pengunci. Oke, sekarang kita akan ganti. Oke, selesai sudah. Kita akan pasang untuk selang-selangnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan pasang kap starter. Kita pasang untuk pengunci. Oke, sudah selesai. Kita pasang gasnya, jangan lupa dipasang gas. Oke. Oke, kita akan pasang tali gas, tuas gas kita pasang dulu. Pasang kap starter, arbotnya situ. Ada bot 10 ya, bot 10. Nah, pasang. Oke. Oke, selesai sudah untuk pemasangan. Sekarang kita akan start. Oke, kita akan start mesinnya.
Oke, sekarang kita akan start mesinnya, lalu kita lihat apakah air pendingin tadi sudah lancar. Oke, sekarang kita akan tes apakah sudah keluar air pendingin. Kita perhatikan, ini dia sangat mantap, sudah keluar. Mantap, jos, mantap, sudah keluar. Jos. Oke, itu dia tadi cara memperbaiki mesin tempel yang panas. Walaupun di RPM rendah, mesin kita masih tetap panas. Solusinya seperti tadi. Untuk cara memperbaikinya, jalur-jalur pendingin ini bagian knalpot, bagian paha kita harus bersihkan karena biasa tersumbat karena pasir. Kita sering main pasir, ketika posisi dangkal kita masih paksakan mesin kita harus hati-hati karena pasir tersebut akan terisap dengan air pendingin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.